Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Madiantara, NIM 152180128 akan menjelaskan tentang masalah penelitian, latar belakang dan tujuan penelitian. Yang pertama, apa pengertian masalah? Pada umumnya, penelitian berangkat dari suatu masalah tertentu, karena penelitian bertujuan memecahkan masalah yang ada. Penelitian yang sistematis dimulai dengan suatu permasalahan atau persoalan. John Dewey mengatakan bahwa langkah pertama pada suatu metode ilmiah adalah pengakuan adanya kesukaran, hambatan, ataupun masalah yang membingungkan peneliti. Kedua, penentuan masalah. Penentuan masalah penelitian adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang peneliti. Setelah masalah diidentifikasi, si peneliti harus secara tepat menentukan permasalahannya, agar permasalahan tersebut selanjutnya memudahkan dan bermanfaat untuk diteliti. Dan sebaiknya permasalahan tersebut harus menyangkut hal-hal seperti berikut. Dipilih dari hal-hal yang menjadi perhatian dan memerlukan pemecahan, memudahkan dalam pengumpulan dan penjajakan data yang terkait dengan permasalahan, memudahkan dalam mengversifikasi fakta-fakta yang relevan yang memungkinkan akan menjadi kunci untuk memecahkan kesulitan atau permasalahan yang ditemukan, dan yang terakhir memiliki literatur yang akan menjadi landasan teoritis untuk pembentukan asumsi sebagai landasan untuk pembentukan hipotesis. Merumuskan masalah. Setelah ditentukan, masalah kemudian dirumuskan. Beberapa kesalahan umum dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut. Pengumpulan data tanpa tujuan atau rencana yang didefinisikan secara baik. Mengambil kelompok data yang ada dan berusaha untuk menyesuaikan pertanyaan peneliti untuk hal tersebut. Definisi tujuan terlalu umum. Mengerjakan penelitian tanpa penelaahan literatur yang sesuai dengan permasalahan. Gagal dalam mencari kerangka konsep-konsep dan teori, tidak membuat asumsi yang jelas sebagai dasar penelitian yang dapat dievaluasi, tidak mengemukakan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam pendekatan secara implisit atau eksplisit, keterbatasan-keterbatasan pada kesimpulan dan bagaimana mengaplikasikannya pada situasi yang lain, tidak mengantisipasi hipotesis alternatif. Tipe masalah penelitian. Takaran mengidentifikasi 4 kemungkinan tipe masalah dalam penelitian bisnis. Yang pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di suatu lingkungan organisasi yang memerlukan solusi. Kedua, ada area-area tertentu dalam suatu organisasi memerlukan solusi. 3. Persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. 4. Pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban empiris. Selanjutnya ada kriteria masalah. Sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penemuan masalah penelitian. Antara lain, merupakan bidang masalah dalam topik yang menarik, mempunyai signifikansi secara teoritis atau praktis, dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data, sesuai waktu dan biaya yang tersedia. Selanjutnya, sumber penemuan masalah. Sumber masalah penelitian yang utama, seperti yang telah disebutkan di muka, beralaskan dari pengalaman dan literatur. Sumber masalah penelitian yang berasal dari literatur yang dipublikasikan antara lain dalam bentuk buku, teks, jurnal, atau database. Literatur yang tidak dipublikasikan antara lain berupa skripsi, tesis, disertasi, paper, atau makalah-makalah seminar. Selanjutnya, metode penemuan masalah. Ada 2 pendekatan dalam penemuan masalah. Yang pertama, pendekatan formal. Dan ada 6 metode untuk menemukan masalah dengan pendekatan formal, yaitu metode analog, metode renovasi, metode dialektis, metode metodologi, metode dekomposisi,
metode agregasi. Untuk pendekatan informal, ada 4 metode yang dapat digunakan, yaitu metode perkiraan, metode fenomenologi, metode konsensus, metode pengalaman. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada tujuan tertentu yang akan dicapai melalui penelitian. Berdasarkan kesimpulan tentang pengertian penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut, yaitu untuk memperoleh data empiris yang dapat digunakan dalam merumuskan, memperluas, dan memverifikasi teori. Tujuan penelitian seperti ini dimiliki oleh ilmu-ilmu murni atau pure science. Kedua, untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan. Tujuan penelitian semacam ini terdapat pada ilmu-ilmu terapan. Selanjutnya, bermacam-macam tujuan penelitian diantaranya: pertama, eksplorasi; kedua, deskripsi; ketiga, prediksi; keempat, eksplanasi; dan yang kelima adalah aksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.